Pernah enggak sih kamu lagi bengong? Tiba-tiba mikirin seseorang. Padahal rasanya udah move on. Udah janji sama diri sendiri gak bakal mikirin dia lagi. Tapi ya gitu, pas lagi diam, lagi rebahan, atau dengar lagu yang familiar jreng, muncul lagi dia di kepala, enggak hilang-hilang. Kamu mungkin udah coba buat ngalihin perhatian, sibukin diri, berharap besok pagi bangun tidur udah lupa. Tapi kok dia, sekeras apapun usahamu, mereka tetap aja ada di sana. Kenapa ya? Susah banget buat ngelepasinnya. Nah, ternyata ada jawaban dari seorang Carlung yang bakal mengubah cara pandang kita soal ini. Menurut dia, pikiran yang enggak bisa hilang ini itu bukan tanda kelemahan loh. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah pesan. Dan kalau kita bisa paham pesan ini, disitulah kuncinya untuk kita bisa bebas. Yuk, kita bedah bareng-bareng pemikiran Mendalanya. Oke, pertama-tama kita perlu ubah cara kita melihat pikiran ini. Ini bukan sekedar kenangan acak yang iseng muncul. Ini tuh panggilan dari alam bawah sadar kamu. Dan dia lagi minta banget buat didengerin. Jung percaya banget kalau enggak ada yang namanya kebetulan di alam bawah sadar kita. Kalau ada seseorang yang terus-terusan muncul itu karena mereka udah jadi semacam simbol. Mereka itu mewakili sesuatu yang jauh lebih dalam diri kamu yang perlu kamu pahami. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Jung bilang, obsesi kita ini sering kali sama sekali gak ada hubungannya sama orang itu. Ini semua tentang sebuah mekanisme psikologis yang sangat kuat namanya proyeksi. Gampangnya gini deh, kita tuh enggak benar-benar melihat orang itu apa adanya. Kita melihat mereka lewat kacamata kita sendiri. Kacamata yang isinya pengalaman, luka batin, dan keinginan kita yang terpendam. Jadi, mereka itu sebetulnya cuma jadi cermin. Cermin buat bagian dari diri kita yang bahkan kita sendiri enggak sadari. Coba deh pikirin lagi. Kamu kagum sama dia karena sifat apanya sih? Mungkin karena dia percaya diri banget, atau karena dia kelihatan bebas. Seringnya pikiran kita nyangkut di mereka karena mereka menunjukin sesuatu yang sebenarnya kita punya tapi kita pendam atau bahkan kita lupakan. Tentunya ini juga berlaku buat emosi yang negatif ya. Kadang kita malah kepikiran terus sama orang yang udah nyakitin kita. Kita ulang-ulang terus obrolan atau momen yang bikin sakit hati itu. Nah, kalau kata Jung ini bukan soal mereka, tapi soal luka di dalam diri kamu yang terpicu sama mereka. Dan koneksi yang kuat banget ini yang mendorong kita buat proyeksi tadi seringkali akarnya jauh lebih dalam lagi ke pola-pola universal yang udah ada dari zaman dulu banget bahkan sebelum kita lahir. Jung menyebut pola-pola ini arketipe. Dua yang paling kuat itu animasi sisi feminin bawah sadar di dalam diri pria. Kayak intuisi atau sifat mengasuh dan animus. Sisi maskulin di dalam diri wanita kayak ketegasan atau logika. Jadi, pas kita ketemu seseorang yang cocok banget sama arketipe di dalam diri kita, koneksinya itu rasanya wah kuat banget sampai-sampai kayak takdir. Mereka bukan cuma masuk ke hidup kita, mereka itu seolah-olah mengaktifkan bagian diri kita yang paling purba dan mendalam. Inilah yang bikin beberapa orang tuh susah banget buat dilupain. Tapi seringnya di balik semua proyeksi dan arketipe ini ada sesuatu yang lebih mendasar lagi. Orang yang terus ada di pikiran kamu itu seringkali cuma jadi pemicu. Pemicu buat luka emosional yang jauh lebih lama dan belum sembuh. Jadi poin kuncinya di sini adalah orang itu bukan sumber rasa sakit kamu. Mereka itu cuma orang yang ibaratnya nekan tombol luka yang sebetulnya udah ada dari dulu di dalam dirimu dan akhirnya bikin luka itu muncul ke permukaan. Pikiran kita itu enggak nempel ke orangnya, tapi nempel ke urusan yang belum selesai. Mungkin itu rasa sakit yang belum tuntas, kata-kata yang enggak sempat diucapkan, atau kebutuhan akan klosure. Bisa juga karena rasa takut ditinggalkan atau perasaan ditolak. Selama akar masalahnya belum kamu beresin, pikiranmu akan terus balik lagi ke orang yang jadi pemicunya. Dan ini membawa kita ke lapisan yang paling dalam. Konsep Jung yang paling kuat, yaitu the shadow self atau sisi bayangan diri. Bagian dari diri kita yang kita sembunyikan, bahkan dari diri kita sendiri. Sisi bayangan ini isinya semua hal yang kita tolak dari diri kita. Bisa hal positif maupun negatif. Nah,
Seringki orang yang enggak bisa kita lupakan itu adalah cermin yang memantulkan bagian-bagian tersembunyi ini langsung ke muka kita. Mereka memaksa kita untuk ngadapin apa yang selama ini kita hindari. Coba tanya ke diri sendiri, emosi kuat apa sih, entah itu positif atau negatif, yang dimunculkan orang ini? Jawabannya Surya ingin nunjukin sesuatu tentang sisi bayangan kamu yang minta buat diakui. Oke, jadi kita udah paham soal proyeksi, arketipe, luka, dan sisi bayangan. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita bisa benar-benar move on? Jung menyebut proses ini individuasi, sebuah perjalanan untuk menjadi versi diri kita yang utuh dan sadar. Jadi, move on itu bukan soal melawan atau memaksa diri buat lupa. Justru ini adalah soal pemahaman. Tujuannya adalah untuk jadi utuh lagi dengan cara mengambil kembali bagian-bagian diri kamu yang tadinya kamu proyeksikan ke orang itu biar kamu enggak butuh mereka lagi untuk merasa lengkap. Proses ini intinya adalah tentang mengambil kembali kekuatanmu, dimulai dengan menyadari apa yang mereka pantulkan. Terus kamu lihat ke dalam diri untuk menyembuhkan luka yang mereka singkap. Ini tentang menerima sisi bayanganmu dan akhirnya menemukan keutuhan di dalam dirimu sendiri, bukan di orang lain. Pada akhirnya, Jung nunjukin ke kita kalau pikiran yang terus-menerus ini bukanlah sebuah kutukan. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk berhenti mencari jawaban di luar sana dan mulai membereskan apa yang ada di dalam. Karena orang yang selama ini kamu cari-cari itu bukan mereka. Itu adalah dirimu sendiri,